PM Israel kunjungi UEA, kami sepupu, kami cucu Nabi Ibrahim. Perdana Menteri Naftali Bennett menyerukan untuk memperdalam hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Seruan disampaikan pada Senin 13 Desember dalam kunjungan pertama kali ke negara itu sebagai seorang pemimpin negara Yahudi. Bennett dijadwalkan bertemu dengan pemimpin de facto UEA Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang dikenal sebagai MBZ. Pada hari ini untuk pertemuan 1-1 diikuti dengan pertemuan dan makan siang dengan penasihat mereka. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemimpin UEA dan warga UEA adalah bahwa kemitraan timbal balik dan persahabatan ini wajar, kata Bennett kepada media pemerintah UEA WAM. Kami adalah tetangga dan sepupu, kami adalah cucu Nabi Ibrahim, lanjut Bennett yang dilansir Jerusalem Post. Bennett menyebut hubungan antar negara sebagai harta berharga bagi kami dan seluruh kawasan, dan negara-negara tersebut bekerja lebih baik untuk memastikan masa depan yang lebih baik. PM Israel ini juga menyebut kerjasama dalam perdagangan, penelitian dan pengembangan keamanan, cyber, kesehatan, pendidikan, penerbangan dan lain-lain sebagai cara di mana hubungan telah berkembang secara positif. Saya berharap hubungan kita tetap baik terutama di bidang ekonomi. Menurut saya, kerjasama di bidang kesehatan dan ketahanan pangan akan menjadi bagian utama dari gotong royong ini. Volume perdagangan timbal balik di antara kami telah dipercepat dalam beberapa bulan dengan peluang masa depan yang tidak terbatas untuk mengembangkannya. Kerja sama kami memberikan peluang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya bagi kami, tapi untuk lebih banyak negara yang merupakan elemen lain yang meningkatkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan ini. Bennett akan bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Canggih UEA, Dr. Sultan Al-Jaber dan Menteri Kebudayaan Noura Al-Kabi pada hari Senin, serta kemungkinan pertemuan dengan Khaldun Al-Mubarak, CIO perusahaan investasi Mubadala. Menteri Luar Negeri Emirat Arab bin Zayed menyambut Bennett setibanya di Abu Dhabi pada Minggu malam dan mereka mengadakan pertemuan singkat di mana mereka membahas pentingnya toleransi dan modernisasi beragama. Bennett telah berusaha untuk menekan hubungan ekonomi dengan UEA pada kunjungan ini dan sumber dalam perjalanan tersebut mengatakan bahwa orang-orang Emirat telah menyatakan minatnya pada latar belakang Perdana Menteri sebagai pengusaha teknologi tinggi. Namun baik Israel maupun UEA memandang nuklir Iran sebagai ancaman besar dan topik tersebut kemungkinan akan muncul juga. Kunjungan Bennett dilakukan ketika kekuatan dunia melanjutkan negosiasi di Wina dengan Iran mengenai program nuklirnya dan Israel khawatir bahwa Amerika Serikat akan mencabut sanksi tanpa menuntut konsesi besar dari Teheran. Sombong, Israel bangun tembok keamanan di Gaza. Hamas mengatakan itu tidak akan menghalangi dan tidak akan menghentikan perlawanan kami demi Palestina. Baru-baru ini Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza Palestina. Dengan mendirikan tembok penghalang tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan Israel untuk mencegah gerilyawan menyelinap ke negara itu. Tembok yang didirikan sejauh 65 km tersebut sudah mencakup sistem radar, sensor maritim, dan jaringan sensor bawah tanah untuk mendeteksi terowongan. Selain itu, pagar yang telah ada pun digantikan dengan pagar pintar yang dilengkapi oleh alat pendeteksi dan kamera. Seperti dikutip dari Arab News, pada Kamis 9 Desember 2021 kemarin, Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut. Pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya pengamanan perang pada tahun 2014 silam. Saat itu, faksi-faksi Palestina menggunakan terowongan untuk melakukan operasi ofensif dalam menghadapi pasukan darat Israel.
Dalam sebuah laporan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot, tembok keamanan tersebut diharapkan dapat mencegah serangan bawah tanah. Selain itu, tembok itu akan memenjarakan warga yang mencoba menyusup ke Israel dalam jarak 200 hingga 100 meter antara pagar lama dan pagar baru hingga pasukan tentara dapat menetralisir, ungkapnya. Sementara itu, Abu Musab, seorang komandan lapangan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mengaku akan mengembangkan kemampuan kelompok tersebut dan telah mendapatkan inspirasi baru dari pengalaman perang sebelumnya. Hamas pun mengatakan bahwa tembok keamanan tersebut tidak akan menghalangi perlawanan mereka. Bahkan dulu, Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan udara milik Israel tidak mampu menghentikan serangan roket yang diluncurkan Hamas. Sehingga mereka yakin tembok tersebut tidak akan dapat memukul mundur agresi militer Hamas dalam merebut kedaulatan Palestina. Muhammad Al-Buraim, juru bicara Komite Perlawanan Populer, mengatakan bahwa tembok keamanan itu tidak akan mempengaruhi kemampuan faksi-faksi di Gaza karena mereka selalu memiliki taktik baru yang dapat mengejutkan pendudukan dan mencapai keberhasilan, ungkapnya. Joe Biden ngamuk, Amerika Serikat tolak keras perluasan pemukiman Israel di wilayah Palestina. Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki telah mencapai titik kritis. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan bulanan terkait konflik Israel-Palestina pada Selasa 7 Desember 2021. Ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap perluasan pemukiman telah berlangsung beberapa dekade, kata Thomas Greenfield. Ini bukan hal baru bagi kami, tetapi praktik tersebut telah mencapai titik kritis dan sekarang bahkan merusak kelangsungan solusi dua negara yang dirundingkan, ujar pejabat berusia 69 tahun tersebut. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 9 Desember 2021, Thomas Greenfield menjelaskan tentang pertemuannya dengan pejabat Palestina dan warga sipil. Ia mengatakan mendengar cerita tentang pemukiman Israel menyerang warga Palestina, menggeledah rumah dan menghancurkan properti di tepi barat. Dan ini adalah masalah yang saya diskusikan secara ekstensif dengan rekan-rekan Israel. Saya diberitahu beberapa banyak keluarga Palestina yang takut digusur dari rumah mereka karena hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin bangunan karena pemukiman berkembang, ucapnya. November lalu, otoritas Israel diketahui mengajukan rencana untuk sekitar 3.000 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tajam mengkritik mereka dan menolaknya.